Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's start our lesson by basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa kabar nak? Bapak harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, kali ini masih bertemu dengan Pak Imam. Kita belajar matematika untuk anak-anak Bapak yang berada di kelas 5. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bab yang baru, yaitu bab terakhir. Anak-anak Bapak bisa buka bukunya di halaman 125. Halaman 125 itu ada bab 7 tentang data. Ya, halaman 125 bab ke-7 itu tentang data. Oke. Nah, kita baca cerita yang di bawahnya ya. Ardi dan teman-temannya mendapatkan tugas mengumpulkan data tentang berat badan dan tinggi badan teman-teman sekelasnya. Untuk itu mereka bekerja sama, saling membantu dalam mengukur berat badan dan tinggi badan. Hasil pengukuran itu mereka catat di buku masing-masing. Ibu guru meminta anak-anak menyajikan data hasil pengukuran itu dalam bentuk diagram batang. Bagaimana caranya? Nah, kita akan mengetahui caranya dengan mempelajari tentang pengolahan dan penyajian data pada bab 7 ini. Oke nak, pada subbab materi tentang data yang akan kita pelajari itu adalah yang pertama mengumpulkan data. Ya, data kita kumpulkan. Nah, sebelum kita mengumpulkan data, Pak Im akan memperkenalkan dulu tentang data. Apa itu data? Nah, data adalah kumpulan beberapa informasi, baik dalam bentuk angka maupun huruf, ya. Ilmu yang mempelajari tentang pengolahan data disebut dengan statistika. Jadi statistika itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang pengolahan data. Apa-apa saja dia yang termasuk dalam ilmu statistika? Itulah dia mengumpulkan data, membaca data, mengolah data, dan menyajikan data. Artinya langkah pertama yang harus kamu lakukan di dalam proses untuk penyajian data adalah mengumpulkan data. Dikumpulkan dulu datanya, dikumpulkan dulu informasinya. Data apa itu Pak? Banyak sekali, bisa aja data berat badan, atau data tinggi badan, atau data umur atau usia dan lain sebagainya. Nah, setelah dikumpulkan, baru datanya kita baca. Pembacaan data ini bisa melalui data yang berbentuk tabel atau diagram dan lain sebagainya. Setelah itu datanya kita olah. Setelah tadi olah, barulah datanya kita sajikan dalam bentuk tabel dan berbagai macam diagram. Nah, untuk bagian yang ketiga, mengolah data, nanti ini akan kamu pelajari saat kamu duduk di kelas 6. Jadi untuk bab ini, kita akan membahas tentang pengumpulan data, pembacaan data, dan penyajian data. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini dia bagian yang pertama tentang mengumpulkan data. Ada 3 cara atau ada 3 metode yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data. Yang pertama dengan metode atau dengan cara wawancara. Ya, wawancara. Teknik dengan wawancara itu adalah cara mengumpulkan data dengan cara bertanya dengan narasumber yang berhubungan dengan informasi yang akan kita dapatkan. Misal nih, kamu ingin mengetahui nilai ujian siswa kelas 5, ya. Nah, otomatis yang kamu wawancarai itu adalah wali kelasnya atau gurunya, guru yang bersangkutan. Ya kan, kamu tidak akan mungkin mewawancarai seorang polisi atau seorang dokter. Padahal kamu ingin mencari nilai ujian, jadi nggak nyambung. Maka carilah narasumber yang sesuai dengan informasi yang ingin kamu dapatkan. Jadi kalau kamu ingin mendapatkan informasi tentang nilai ujian, maka kamu harus mencari narasumbernya itu guru kelasnya atau guru bidang studinya. Oke, itu wawancara. Yang kedua adalah metode pengamatan. Ini dia metode pengamatan. Nah, metode pengamatan ini adalah metode langsung. Artinya
ketika kita ingin menemukan suatu informasi, kita langsung yang terjun untuk mengamatinya. Jadi ketika kita, misal nih, kita mau mengetahui nilai ujian siswa, kita langsung yang mengamatinya. Kita amati mereka ujian, kita yang mengoreksi, sehingga langsung kita mengetahui informasinya. Langsung kita ketahui berapa nilai yang didapatkannya. Itu dengan cara pengamatan, ya, atau secara langsung. Yang ketiga dengan metode kuesioner. Nah, kuesioner ini adalah angket. Apa itu angket? Angket ini adalah lembar isian yang harus diisi oleh para responden. Responden itu adalah objek yang ingin kita teliti atau objek yang ingin kita amati. Ya. Jadi cara mengumpulkan data dengan kuesioner ini adalah kita buat lembaran informasi yang ingin kita cari itu di dalam selembar kertas. Kita buat apa saja yang ingin kita tanya, apa saja yang ingin kita ketahui dari seorang objek. Jadi kita tulis di selembaran kertas, lalu kita bagikan kertas tersebut kepada objek yang ingin kita teliti. Sehingga mereka tinggal menjawab aja pertanyaan apa yang kita lontarkan di kertas tersebut. Jadi untuk metode yang ketiga ini lebih kepada melalui perantara kertas ya nak. Jadi melalui kertas itulah bisa kita dapatkan berbagai macam informasi apa yang ingin kita cari. Oke, itulah 3 cara yang bisa kita lakukan untuk mengumpulkan data. Ada Pak Imam ulang ya. Tadi ada metode wawancara. Wawancara itu adalah cara pengumpulan data dengan bantuan narasumber atau orang yang berhubungan dengan objek yang ingin kita teliti. Ya, jadi kita bertanya nih ceritanya. Yang kedua dengan metode pengamatan. Di metode pengamatan ini kita langsung yang mengamati objek yang ingin kita teliti. Kita yang terjun langsung di dalamnya. Ya. Jadi hasilnya lebih akurat pasti. Yang ketiga dengan metode kuesioner atau angket. Nah, metode kuesioner ini adalah cara pengumpulan data dengan menuliskan informasi yang ingin kita dapatkan dalam sebuah kertas. Lalu kertas tersebut kita bagikan kepada objek yang ingin kita teliti, sehingga objeknya hanya bisa menjawab pertanyaan apa yang kita buat di selembar kertas tersebut. Oke, sekarang Pak Em ada contoh soal. Nah, ini contohnya. Kumpulkanlah data pribadi siswa kelas 5A seperti tinggi badan, usia, berat badan, makanan favorit, minuman favorit. Dah itu aja. Nah, jadi cara mengumpulkan datanya ini sajikan dalam bentuk tabel nak, supaya lebih gampang. Ya, kalau tidak kita sajikan dalam bentuk tabel, orang akan susah nanti membaca data yang kamu buat. Nah, oke. Jadi kamu sudah mengumpulkan nih. Kamu sudah mengumpulkan misalnya nih. Si Ahnaf tinggi badannya 100 cm misal ya. Usianya 9 tahun misalnya. Beratnya 58 kg. Terus makanan favoritnya itu ayam goreng. Terus minuman favoritnya itu jus jeruk misalnya. Nah, kalau datanya kamu sajikan dalam bentuk seperti ini semuanya, 30 orang siswa kamu sajikan ke dalam bentuk seperti ini, tidak efektif ya nak, tidak efisien ya. Orang pun juga akan susah membacanya. Jadi bagaimana Pak cara penyajiannya? Kamu sajikan dalam bentuk tabel. Ya, sajikan dalam bentuk tabel seperti ini. Otomatis kita buat kolomnya. Kolom di sebelah kiri itu kita buat nama siswa. Oke. Terus di sebelahnya kita buat apa tadi? Informasinya tinggi badan. Tinggi. Di sebelahnya berat, usia. Baru berat. Baru makanan favorit,
dan minuman favorit. Oke. Nah, setelah kamu buat seperti ini, lebih gampang kamu sebenarnya. Ya, lebih gampang sebenarnya, tinggal kamu isi aja nama siswa. Siswa yang pertama yang mau kamu isi misalnya Aknaf. Nah, kamu tanya tinggi badannya berapa? Misalnya 100 cm. Tinggal isi aja kan, Nak, lebih gampang kan? Usianya berapa? 9 tahun. Beratnya 50 kg. Makanan favoritnya ayam goreng. Minuman favoritnya jus jeruk. Selesai untuk satu anak. Kita lanjut anak yang kedua. Aira misalnya. Tingginya berapa? 70 cm. Misal ya, ini Pak Imam nggak tahu tinggi badan kamu. Ini Pak Imam contoh saja. Usia 9 tahun juga. Beratnya 40 kg. Makanan favoritnya spaghetti misalnya. Minumannya air putih. Nah, selesai untuk anak yang kedua. Lanjut lagi anak yang ketiga, Naila misalnya. Tingginya 80 cm. Usia 9 tahun. Berat badannya 40 kg. Makanan favoritnya pizza misalnya. Minum favoritnya adalah susu. Selesai. Nah, jadi nih saran Pak Imam, sebelum kita mengumpulkan suatu data, kita buat dulu formatnya seperti ini. Ya, mau dengan cara apapun kita, mau dengan cara wawancara, dengan cara pengamatan langsung, ataupun dengan cara kuesioner. Kita buat dulu formatnya seperti ini. Tergantung informasi yang ingin kita tanyakan. Ya, jadi lebih gampang kita. Wawancara, kita buat nama anaknya, tinggal diisi saja. Tinggal kita tanyakan berapa tinggi badannya, usianya, beratnya, makanannya, minumannya. Selesai. Dengan cara pengamatan, kita buat namanya. Langsung kita yang ukur tingginya. Langsung kita yang tanya usianya. Langsung kita yang mengukur beratnya. Dan lain sebagainya. Jadi dengan menggunakan ketiga metode itu, lebih efektif kalau sebelum kamu melakukan pengumpulan data, kamu buat dulu dalam format yang seperti ini. Oke ya. Oke, nanti Pak Im akan lampirkan tugas. Tugasnya itu adalah mengumpulkan data. Data apa saja, Pak? Oke, bisa dilihat di Google Classroom-nya masing-masing. Oke, cukup sekian penjelasan pada pagi hari ini mengenai pengumpulan data. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.